warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan yang ketujuh menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Teman-teman, kalian sudah dengarkah tidak pengunduran diri Soeharto? Iya, kita semua sudah dengar juga. Ini momen berharga sekali bagi Indonesia. Ya, saya setuju. Tapi presidennya masih tetap dari pemerintahan Orde Baru, yaitu B.J. Habibie. Saya rasa percuma dan sama saja jika Soeharto mengundurkan diri, tapi pemerintahan masih dipengaruhi oleh orang-orang Orde Baru. Betul, sistem pemerintahan akan sama saja seperti sebelumnya. Tidak akan ada terjadi reformasi. Ya, pemerintah akan melaksanakan sidang istimewa. Saya rasa kita perlu menghentikan sidang istimewa tersebut jika tidak ingin sistem pemerintahan kita sama seperti Orde Baru. Benar sekali, kita juga harus menuntut penurunan fungsi ABRI. Hal ini benar-benar menyusahkan masyarakat. Mereka itu seperti nggak memihak kepada masyarakat. Padahal kan kita butuh pemerintahan yang demokratis. Kalau udah kayak gitu, gimana caranya? Sudah saatnya kita beraksi untuk perubahan. Mari kita lakukan demonstrasi secara damai saja. Ya, ide bagus, Teddy. Saya rasa kita harus memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan aspirasi kita. Bagaimana, teman-teman? Ya, mari kita rapatkan barisan dan merencanakan segala aksi untuk tanggal 11 November. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertama, kita perlu perizinan dari pihak berwenang untuk menggelar demonstrasi ini. Kedua, kita harus menentukan lokasi dan rute yang strategis. Dan juga kita harus mempersiapkan spanduk, poster, materi kampanye lainnya untuk menyoroti tuntutan kita. Itu ide bagus. Kita bisa mengajak mahasiswa lainnya untuk membawa perubahan ini. Mengenai hal ini, tak perlu lagi dipusingkan. Masyarakat dan mahasiswa pasti sudah geram dengan hal ini. Mereka pasti ikut menyuarakan. Kita hanya perlu untuk memberi informasi kepada demonstran lainnya. Oke, baik. Nanti saya akan hubungi teman saya yang lainnya. Ya, saya rasa kita bisa mencetak selebaran kertas, lalu bagikan di kampus. Intinya memanfaatkan semua sarana komunikasi yang ada, agar makin banyak yang ingin bergabung. Ya, good. Mari kita bersatu dan mengungkapkan keinginan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Baiklah, mari kita koordinasikan aksi ini dan pastikan semua berjalan dengan lancar. Bersama-sama kita membuat perubahan yang positif. Ayo, tunjukkan kekuatan solidaritas dan jiwa nasionalisme mahasiswa.
Turunkan Habibie! Turunkan Habibie! Tolak sidang istimewa! Tolak sidang istimewa! Turunkan Habibie! Turunkan Habibie! Dengarkan baik-baik para pejabat yang berkuasa. Suara rakyat tidak dapat diabaikan lagi. Ayo semua, kita bergerak. Tolak kebuntuan hidup mahasiswa! Tolak kebutuhan hidup mahasiswa! Hei, tenang. Tenang. Kami tidak akan berhenti sampai suara kami didengar. Reformasi sejati melawan ketidakadilan! Mundur. Kami generasi penerus bangsa menolak dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Betul! Harap tenang. Menuntut perubahan melawan keadilan! Mundur. Jangan pakai kekerasan. Pemerintah gangotak, militer spesialnya nih. Kalian juga udah gue bilang apa? Dari awal gak usah pakai kekerasan. Gara-gara lo kan kita dihajar sama Pak Sokasa. Lo juga. Lah, maksud lo apa nih malah nyalain kita? Jadi jangan gak usah belagu. Lo lagi Tat. Seharusnya rombongan itu lo pimpin lewat jalan belakang. Kenapa jadi lewat jalan depan sih? Gak konsisten dari perencanaan awal. Gara-gara lo, kita dibabat rata sama Pak Sokasa. Gimana sih? Oke. Lu kalau nggak mengerti situasinya, gak usah banyak ngomong! Berani banget ya lo. Jel, apa sih komplain-komplain mulu? Kita gak ada yang tahu situasinya bakal kayak gini. Tujuan awal kita menyuarakan dengan damai. Kita terlalu naif. Dari awal seharusnya kita udah tahu resikonya bakal kayak gini. Bakal hancur, kacau. Ya betul. Udah tahu juga pemerintahan kita kayak apa. Emang kita tuh nggak ada apa-apanya ya di hadapan mereka. Teman-teman, harap tenang dulu. Oh, tenang gimana? Orang-orang banyak yang berjatuhan. Aksi kita sudah gagal. Lu pada, kalau emang dari awal lu semua nggak punya niatan dan nggak punya hati untuk memperjuangkan bangsa ini, mending dari awal kalian semua nggak usah ikut-ikutan menyuarakan suara kalian. Di mana jiwa nasionalisme kalian? Sejak kapan pemuda Pancasila patah semangat seperti begini? Apa yang dikatakan Mariam itu benar. Kita semua tidak ada yang tahu bagaimana cara militer merespon. Ini adalah tindakan kekerasan. Kami mahasiswa datang dengan damai. Mereka bersenjata secara brutal menggunakan kekerasan. Benar, Ted. Ini pelanggaran HAM. Pemerintah sudah keterlaluan. Kita tidak bisa hanya tinggal diam. Teman-teman, kita tidak boleh menyerah dalam memperjuangkan hak suara kita sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat. Kecil apapun suara kita tetap berpengaruh bagi politik, koreksi. Lihatlah teman-teman kami yang sudah gugur. Pantaskah mereka mengembuskan nafas terakhir mereka dengan cara seperti itu? Lihatlah negara ini yang sudah dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kolusi, korupsi, nepotisme. Yakinkah kalian dengan hal itu? Yakinkah kalian untuk menormalisasikannya? Lihatlah perjuangan teman-teman kami yang ada di Trisakti. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan mereka. Lihatlah ketidakadilan negara ini. Maukah kalian hidup dalam kesedihan ini? Pantaskah negara mengabaikan suara kita? Di mana hak kita? Di mana nilai-nilai demokratis itu? Kita semua tidak bisa diam
Diam artinya mengkhianati perjuangan-perjuangan pahlawan kita, Antala gugur. Ya, benar. Mari kita satukan suara kita dan kembalikan kekuatan kita. Jangan kita terpecah belah. Hubungi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Esok hari kita kembali turun ke jalan. Dan apabila aparat menembak, maka kita lawan. Mata ganti mata, darah ganti darah, dan nyawa ganti nyawa. Bangun lu! Sadar, jangan dulu. Lukman! Darel, tolongin Darel. Yuk! Mari! Ya, setelah beberapa pertimbangan yang telah kita buat akhir tahun ini, saya rasa kita perlu mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Ya, saya setuju. Hal ini agar rakyat tetap patuh. Namun, hal ini patut kita umumkan kepada rakyat. Ya sudah, kita siarkan lewat TV saja. Mari kita sukseskan ini bersama. Ya, betul sekali. Silakan. Selamat siang pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda bersama saya, Mariam Vele, di Liputan 7 Terkini, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, karena pengumuman perencanaan pengesahan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB yang dilakukan oleh Ketua DPR. Mahasiswa menilai bahwa Undang-Undang PKB ini memberikan keleluasan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah, mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya Undang-Undang PKB. Selain itu, masyarakat merasa substansi undang-undang tersebut represif, tidak menghiraukan HAM, dan mengabaikan rasa keadilan rakyat. Terdapat beberapa pernyataan dari aktivis mahasiswa demonstrasi yang mengatakan bahwa undang-undang ini bersifat konservatif dan cenderung bertentangan dengan semangat reformasi yang harusnya membubarkan titik-titik yang memberikan kekebalan hukum. Yun mau ikut demo sama teman-teman. Saat ini, sekelompok abdi dalam jumlah Sebaiknya jangan, nak. Karena tahun ini sio ular. Tidak bisa, Bu. Ini soal masa depan bangsa. Yun sebagai mahasiswa tidak bisa tinggal diam saja. Diam artinya membenarkan apa yang salah. Sama saya dengan mengkhianati bangsa ini. Kalau kamu tidak pulang, ibu bagaimana? Bu, teman-teman yang lain sedang memperjuangkan suara mereka dengan mati-matian di sana. Yun tidak tega mereka berjuang sendirian di sana. Ibu bangga sama kamu, nak. Indonesia butuh banyak pemuda seperti kamu, nak. Ya sudah, ibu izinkan kamu pergi.
Asalkan kamu janji, kamu harus pulang. Iya Bu, Jun janji. Iya nak,